Haleluya. Kita ketemu lagi malam hari ini. Kita masuk di bagian keempat pelajaran tentang Musa. Dan hari ini kakak akan membahas tentang padang gurun dan iman. Nah, ketika adik-adik sudah membaca pasal 16 sampai pasal 19, di sana adik bisa menemukan cerita bagaimana orang Israel uh, perbuatannya kepada Tuhan, ya kelakuannya kepada Tuhan, sebentar bersungut-sungut, sebentar marah, sebentar ngambek, sebentar nurut sama Tuhan. Jadi suka-sukanya deh mau ngapain hari ini, dikasih makan masih ngomel, nggak dikasih makan juga ngomel, maunya apa ya. Nah, di sini kalau di dalam Keluaran 13 ayat 18 sebelumnya itu dikatakan bahwa Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Nah, kenapa bangsa Israel harus menghabiskan waktu selama 40 tahun di padang gurun? Sedangkan kalau adik-adik lihat peta ya, itu dari Mesir sebenarnya ke ke tanah Kanaan itu sangat dekat. Itu sangat dekat. Tetapi mereka berputar melalui Laut Teberau. Sebenarnya ada jalan yang lebih dekat, sangat dekat. Jadi itu kalau dilihat dari peta itu seperti tapal kuda ya. Jadi bentuknya kayak C begini. Jadi berputar, jadi semakin jauh. Kenapa? Kenapa Tuhan memutar bangsa Israel melalui jalan di padang gurun? Nah, sebenarnya kalau dilihat di dalam Keluaran 13 tadi ayat di 17 itu dikatakan bahwa jika melalui jalan negeri orang Filistin, sebenarnya itu akan dekat ya. Nah, tetapi orang-orang Israel nanti akan melalui peperangan. Orang-orang Filistin ini kan jahat. Mereka akan memerangi bangsa Israel. Bisa dibayangkan ketika bangsa Israel baru saja keluar dari Mesir, tiba-tiba mereka diperangi. Nah, oleh sebab itu kan sempat nih Musa mengatakan, jangan-jangan nanti malah orang Israel ini menyesal keluar dari Mesir. Loh, kita dibawa keluar dari Mesir kok malah diperangi ini oleh orang Filistin. Nah, jadi di padang gurun mereka harus melewati banyak proses, karena di sana juga Tuhan akan membentuk orang-orang Israel menjadi pribadi yang boleh lebih dekat kepada Tuhan sesungguhnya. Nah, kalau tadi mereka melalui jalan orang Filistin, pasti mereka sangat berkecil hati ya, karena baru keluar dari Mesir kok tiba-tiba sudah diperangi. Nah, kalau bukan Tuhan, tiang awan, tiang api mengikuti mereka. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sekalipun. Demikian hingga hari ini. Tiang awan, tiang api. Mungkin kita tidak melihat seperti di perjanjian lama, tetapi demikianlah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Siang dan malam Tuhan menyertai kita. Tetapi kenapa kita masih bersungut-sungut? Tuhan, kenapa Tuhan tidak adil? Tuhan di mana? Tuhan bilang, di mana? Gua nggak sembunyi, lu aja yang nyari-nyari. Benar? Nah, karena Tuhan selalu ada di samping kita. Tuhan selalu ada menyertai kita. Nah, padang gurun adalah sebuah proses atau ujian di mana bangsa Israel harus melaluinya. Pertama, disinilah Tuhan akan menyatakan kasih-Nya. Jadi dikatakan bahwa pernyataan kasih Allah melalui padang gurun ini. Kenapa padang gurun merupakan cara Allah untuk menyatakan kasih-Nya? Nah, kita tahu bahwa di padang gurun Tuhan menyediakan makanan yang mereka butuhkan. Tuhan menyediakan air yang mereka butuhkan dengan cara yang luar biasa. Siapa yang bisa mengeluarkan air dari batu? Siapa yang bisa menurunkan makanan dari langit? Itu mana ya? Dan siapa yang bisa mengirim burung puyuh sebanyak itu untuk seluruh bangsa Israel pada saat itu? Kalau bukan karena Tuhan, tidak ada yang dapat melakukannya. Padang gurun itu gersang ya, tidak ada air. Kalaupun ada oase, itu tidak akan cukup untuk banyak orang seperti orang Israel pada saat itu. Ya, tidak ada air yang mencukupi segala kebutuhan orang Israel pada saat itu. Hanya Tuhan yang melakukannya. Nah, di sini padang gurun merupakan cara Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya, kebesarannya kepada umat Israel. Kemudian yang kedua adalah Tuhan ingin mendidik umatnya. Mendidiknya seperti apa? Ketika mereka berada di padang gurun, sebenarnya Tuhan hendak melihat apakah mereka masih setia kepada Tuhan atau mereka akan meninggalkan Tuhan. Nah, ini kejadian ketika Musa naik ke Gunung Horeb, mereka menanti-nantikan Musa. Bangsa Israel tidak sabar. Apa yang mereka lakukan? Membuat anak lembu dari emas. Mereka kumpulkan semua emas mereka, lalu mereka
membuat lembu emas untuk mereka sembah. Hanya sebentar saja Musa meninggalkan mereka. Sebenarnya itu tidak lama loh ya. Mereka sudah beralih ke Allah lain, ke anak lembu. Nah, di sini Tuhan hendak mendidik bangsa Israel bahwa Tuhan selalu ada. Tuhan tidak bisa digantikan. Tuhan selalu punya waktu. Artinya ada waktunya ketika ia hendak melakukan sesuatu, jangan dipaksa. Nah, bangsa Israel ini tidak sabar. Tuhan mana? Musa kemana? Ini di mana? Tidak sabar. Akhirnya mereka buat Tuhan sendiri. Adik-adik, ketika kita mendoakan sesuatu dan kita berharap bahwa Tuhan menjawabnya hari ini, tetapi ketika jawaban itu tidak kita dapatkan, kita kemudian mencari jawaban di tempat lain. Disinilah kita sama seperti orang Israel, membentuk atau membuat lembu emas dalam hidup kita. Kita lebih percaya kepada orang lain, kita lebih percaya kepada manusia untuk memberkati hidup kita, untuk menjawab doa kita. Padahal kita berdoa kepada Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, seharusnya Tuhan yang memberi jawabannya, bukan orang lain. Tetapi karena jawaban Tuhan lama sekali nunggunya, akhirnya kita mencari jawaban dari orang lain. Nah, kemudian itu setelah mereka membuat lembu emas, apa yang terjadi? Kalau adik-adik sudah baca, Tuhan marah. Tetapi Musa mengatakan kepada Tuhan untuk Tuhan boleh mengampuni bangsa Israel. Namun setelah itu kan adik-adik bisa baca ya bagaimana Bani Lewi akhirnya membunuh beberapa orang Israel pada saat itu yang memberontak terhadap Tuhan, dan 3.000 orang pada saat itu mati. Nah, kemudian yang ketiga adalah kenapa padang gurun ini harus dilewati? Karena menggambarkan karakter kita sekarang. Karakter kita sekarang ini seperti padang gurun. Bersungut-sungutlah, tidak sabarlah, sudah dikasih enggak enak, sudah dikasih kurang bagus. Ya, kenapa? Maunya perfect, maunya sempurna, maunya yang instan. Adik-adik, Tuhan selalu memberikan yang sempurna. Tetapi karena kita kurang ucapan syukur, kita selalu menganggap apa yang Tuhan berikan itu kurang. Kalau kita tidak bisa mengucap syukur, semua yang Tuhan berikan akan tidak sempurna buat kita. Padahal Tuhan itu Allah yang baik, Ia tahu mana yang terbaik buat kita. Tetapi karena kita selalu expect yang sangat apa yang kita harapkan, yang kita inginkan tidak sesuai kehendak Tuhan, maka segala sesuatu yang Tuhan lakukan kita anggap tidak baik. Nah, mari kita baca di dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39 ya. Itu dikatakan seperti ini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Nah, kemudian oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, dan seterusnya. Nah, di sini adik-adik dari ayat Roma ini kita belajar. Apapun padang gurun yang kita lalui, apapun proses yang kita lalui, itu tidak akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Mungkin kita mengalami masa-masa sulit saat ini seperti di padang gurun. Bukan berarti kasih Tuhan sudah berhenti buat kita. Bukan berarti Tuhan tidak memperhatikan kita. Tetapi ketika kita melalui padang gurun ini, sesungguhnya Tuhan sedang menyatakan kasih-Nya kepada kita. Sesungguhnya Tuhan sedang mendidik kita. Sesungguhnya Tuhan sedang menggambarkan bagaimana kita di hadapan Allah, bagaimana kita setia kepadanya. Jadi apapun padang gurun yang kita alami, di dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39 tadi, tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, Kristus yang hidup di dalam kita sesungguhnya tidak pernah jauh dari kita. Dan apapun yang kita alami saat ini adik-adik, kekuatan Yesuslah yang menopang kita. Tidak ada kuasa lain yang mampu menolong kita selain kuasa Tuhan. Nah, satu ayat lagi, 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi meskipun terkadang kita tidak setia kepada Tuhan, kita selalu bersungut-sungut di dalam padang gurun kita, kita selalu marah kepada Tuhan, protes kepada Tuhan,
Tuhan selalu mengasihi kita. Ia selalu setia kepada kita. Adik-adik, jika Tuhan Yesus menunjukkan kesetiaannya kepada kita, adik-adik juga harus menunjukkan bahwa adik-adik setia kepada Tuhan Yesus. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.